Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dikabarkan berpeluang untuk bisa mendatangkan Dani Ceballos dari Real Madrid pada musim panas 2021 nanti. Milan menjadi tim yang cukup tangguh saat ini, namun mereka tidak puas dan terus berusaha untuk membuat timnya menjadi lebih baik. Milan pun dikabarkan masih bergerilya untuk memboyong pemain-pemain baru ke San Siro untuk musim depan. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan Rossoneri. Para pemain itu bermain di sejumlah posisi mulai dari sektor kiper, bek, gelandang hingga striker. Saat ini Dani Ceballos masih bermain di Arsenal. Ia berstatus sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid. Musim ini menjadi musim keduanya bermain di Arsenal sebagai pemain pinjaman. Musim depan ia hampir pasti tak akan bermain bersama The Gunners karena ia sudah mengatakan tak berminat memperkuat tim asuhan Mikel Arteta itu lagi musim depan. Akan tetapi, Ceballos tampaknya tak akan bertahan lama di Real Madrid. Kabarnya Los Blancos malah akan melepasnya pada musim depan. Kabar itu dilansir oleh Don Balon. Madrid berniat melepas Ceballos karena butuh dana segar demi belanja pemain baru musim panas nanti. Don Balon juga menambahkan, Dani Ceballos bisa saja menerat di AC Milan musim depan. Pasalnya Rossoneri sekarang memang tengah memburu gelandang kreatif baru. Hadirnya Ceballos juga akan menguntungkan bagi AC Milan, sebab ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, tengah, kiri, atau serang. Laporan itu juga menyebutkan Dani Ceballos bukan satu-satunya pemain dari Real Madrid yang bisa berada di pelukan AC Milan. Rossoneri juga disebut berpeluang untuk bisa mempertahankan Brahim Diaz. AC Milan baru-baru ini dilaporkan sudah mencapai kata sepakat untuk kedatangan mantan kiper Juventus. La Repubblica melaporkan kalau AC Milan akhirnya berhasil mencapai kata kesepakatan untuk kedatangan mantan kiper Juventus. Nantinya, sang kiper akan bergabung dengan AC Milan pada musim depan nanti. AC Milan sendiri memang saat ini masih memiliki kiper tangguh dalam diri Gianluigi Donnarumma. Namun masalahnya, negosiasi perpanjangan kontrak dengan Donnarumma masih sangat alot bagi AC Milan. Meski begitu, ex-kiper Juventus bukan diplot untuk menggantikan Donnarumma kecuali kalau sang pemain sendiri yang hengkang. Ex-kiper Juventus ini rencananya akan dijadikan penjaga gawang cadangan oleh AC Milan. Sebenarnya AC Milan punya Ciprian Tatarusanu sebagai kiper cadangan AC Milan saat ini dengan tinggi mencapai nyaris 2 meter. Tapi performa Tatarusanu sebagai kiper cadangan dinilai cukup mengecewakan sehingga kemungkinan ia bakal diganti. Sementara itu, Antonio Donnarumma juga kemungkinan akan segera dilepas oleh AC Milan karena sudah habis kontraknya. Jadi, dengan kedatangan ex-kiper Juventus itu, Tatarusanu kemungkinan besar akan turun pangkatnya. Dia adalah Antonio Mirante, kiper yang saat ini bermain di AS Roma akan datang ke AC Milan dengan status bebas transfer karena sudah tak dibutuhkan lagi oleh klubnya sekarang. Mirante adalah kiper veteran yang sudah banyak membela banyak klub Serie A Italia, termasuk Juventus yang pernah Mirante bela sepanjang karirnya sebagai penjaga gawang. Mirante sendiri memiliki kemampuan refleks cukup baik sehingga diharapkan bisa menjadi pelapis yang baik untuk Donnarumma. Dan juga sebagai tindakan jaga-jaga kalau Donnarumma memiliki hengkang, maka sepertinya Mirante yang jadi kiper utama untuk AC Milan. Massimiliano Allegri tampaknya ditakdirkan masa depannya ada di Italia. Namun, kehadirannya di klub Liga Italia yang mana di musim depan masih menjadi misteri. Kabar terakhir menyebutkan Allegri kemungkinan bisa berlabuh di Juventus atau AC Milan. Menurut Corriere della Sera, beberapa bulan lalu Allegri selangkah lagi menjadi manajer baru untuk AS Roma. Tapi, tiba-tiba semua rencana itu berhenti dan bukan karena klub Giallorossi. Mantan pelatih dan temannya Giovanni Galleone menjelaskan situasi tersebut 2 hari lalu. Perasaan saya adalah bahwa Allegri akan kembali ke Juventus. Keheningannya dan keinginannya untuk kembali membuatku percaya bahwa ada sesuatu yang konkret, katanya. Disebutkan, pelatih berusia 53 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan klub raksasa Italia itu karena dia tidak ingin pergi ke luar negeri. Namun tim tersebut bisa saja AC Milan dan itu akan menjadi kejutan besar. Seperti diketahui, Allegri tidak memiliki pekerjaan sejak meninggalkan Juventus pada musim panas 2019. Juru taktik berusia 53 tahun itu sangat sukses selama 5 musim bertugas di Allianz Stadium.
Allegri membawa Juventus memenangi 11 trofi antara lain 5 Scudetto Serie A dan 4 gelar Coppa Italia secara berturut-turut. Meski ada minat dari Inggris, Allegri menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kembali ke Juventus. Tapi dia tetap mendukung Andrea Pirlo. Saat ini saya tidak tahu apa-apa, pesona Inggris dari Spanyol memang ada, tapi saya juga akan senang tinggal di Italia, pungkas Allegri. Tidak mungkin untuk mengatakan selain itu Andrea Pirlo ada di sana sekarang dan menurut saya dia melakukannya dengan baik, kata Allegri kepada Sky Sport Italia. Saya tidak tahu apa yang hilang dari Juventus, mereka berada di final Coppa Italia, memenangkan Supercoppa, berjuang untuk 4 besar Liga Champions, sedikit lotre bisa menghasilkan sixpence. Stefano Pioli menjadi sorotan belakangan ini, malah sekarang beredar isu dia akan didepak dari AC Milan. Pada awal musim padahal Pioli begitu dipuja, dia dianggap berhasil membawa Rossoneri bangkit setelah bertahun-tahun tenggelam. Tapi secara perlahan penampilan AC Milan mulai menurun, mereka tidak lagi mampu berkuasa di papan klasemen, bahkan sekarang terancam gagal finish di posisi 4 besar. Bila sampai kejadian Milan gagal lolos ke Liga Champions, menurut Football Italia maka bisa dipastikan Pioli akan langsung dipecat. 5 laga sisa di akhir musim akan menjadi penentu nasib sang pelatih yang berhasil mengantar Diavolo merebut Scudetto musim dingin atau juara paruh musim di Januari lalu. Diketahui saat ini Milan ada di peringkat 5 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 66 poin. Mereka hanya kalah hitungan gol dari Napoli dan Juventus yang duduk di atasnya. Untuk pengganti, manajemen AC Milan dikabarkan sudah mempersiapkan sejumlah nama, tapi yang paling santer disebut ialah Ivan Juric, pelatih yang musim ini membawa Hellas Verona parkir di papan tengah klasemen. Jika AC Milan memecat pelatih Stefano Pioli pada akhir musim ini, sosok tak terduga ini disebut-sebut siap datang ke San Siro. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato dan sejumlah media di Italia, posisi Stefano Pioli berada di ujung tanduk, palu pemecatan sedang membayangi dirinya saat ini di AC Milan. Hal itu bisa terjadi sebagai akibat dari terjun bebasnya performa dan pencapaian AC Milan pada Serie A Italia di tahun ini. Padahal AC Milan sebelumnya sempat memiliki rata-rata poin per pertandingan hingga 2,26. Tapi sejak memasuki tahun 2021, AC Milan terjun bebas dengan hanya mampu mengumpulkan 1,6 poin per pertandingan. Bahkan AC Milan kalah di 5 laga kandang sejak Januari 2021. Tak heran jika AC Milan yang tadinya adalah juara musim dingin Serie A Italia kini malah terlempar ke posisi ke-5 klasemen sementara. Memang AC Milan punya poin sama dengan Juventus dan Napoli, tapi mereka kalah selisih gol. Hasil yang sangat memalukan itu pun memunculkan spekulasi kalau Stefano Pioli akan segera ditindak tegas oleh AC Milan. Sejumlah nama pun sudah mulai dikaitkan dengan AC Milan jika mereka memecat Stefano Pioli. Salah satunya Massimiliano Allegri, tapi sepertinya sosok ini tidak akan ke AC Milan. Selain Allegri ada satu lagi sosok tak terduga yang cukup sering dikaitkan dengan AC Milan. Sosok tak terduga itu adalah pelatih Hellas Verona saat ini, yaitu Ivan Juric. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus Ivan Juric yang melatih AC Milan? Jadi ternyata sejumlah media di Italia tak sembarangan menghubungi Ivan Juric dengan AC Milan. Mereka melihat pencapaian Ivan Juric dengan skuad seadanya, tapi ia cukup sukses membawa Hellas Verona masuk 10 besar Serie A Italia. Apalagi kalau nanti Ivan Juric bisa memiliki skuad semewah AC Milan, tentu pencapaiannya bisa lebih baik lagi ketimbang sekarang di Hellas Verona. AC Milan membuat kejutan dengan tinggal selangkah lagi memboyong pemain gratisan AS Roma Antonio Mirante sebagai rekrutan pertama di bursa transfer musim panas. Sempat menjadi kandidat juara Serie A Italia musim ini dengan menjadi juara paruh musim, performa AC Milan merosot usai momen pergantian tahun. Usai berakhirnya pekan ke-33, Rossoneri kini berada di peringkat ke-5 klasemen sementara tertinggal 13 poin dari Inter Milan yang ada di puncak. Menanggapi penurunan performa ini, manajemen Rossoneri pun mulai menyiapkan pembenahan. Sejumlah bintang pun dilirik untuk diboyong di bursa transfer musim panas demi menambah kekuatan klub. Dilansir dari La Repubblica, Milan kini tinggal selangkah lagi mendapatkan rekrutan pertama mereka di musim panas nanti. Sosok yang dimaksud adalah kiper veteran milik AS Roma Antonio Mirante. Mirante sendiri akan datang ke San Siro secara gratis karena kontraknya bersama Giallorossi akan habis pada 30 Juni nanti. Nantinya, ia diproyeksikan akan menjadi pelapis bagi Gianluigi Donnarumma. Menariknya, masa depan Donnarumma sendiri masih diragukan mengingat kontraknya di San Siro juga akan habis akhir musim ini dan kesepakatannya
kontraknya untuk perpanjangan masih belum tercapai. Meski demikian, Mirante kemungkinan besar tetap akan menjadi kiper kedua jika Donnarumma hengkang. Pasalnya, Milan sudah mengincar sejumlah nama di bursa transfer musim panas untuk dijadikan kiper utama jika Donnarumma pergi seperti Mike Maignan. Kalau tidak segera tancap gas memperbaiki diri, AC Milan bisa membuat sebuah sejarah konyol menjadi juara paruh musim pertama Liga Italia yang gagal lolos ke Liga Champions. Setelah gemilang di paruh pertama kompetisi, AC Milan sekarang berada dalam kesulitan serius. Penurunan performa yang terjadi sejak pergantian tahun membuat perjalanan AC Milan di musim 2020-2021 terancam berantakan. AC Milan sempat tampil bagus di awal musim 2020-2021, melanjutkan performa hebat sejak Liga Italia dimulai lagi setelah dihajar pandemi COVID-19. Tim asuhan Stefano Pioli sempat lama memimpin klasemen bahkan menjadi juara paruh musim. Pada Februari lalu, saat hasil-hasil tidak memuaskan mulai sering muncul, AC Milan masih unggul 9 poin atas tim di atas peringkat 5 klasemen Liga Italia. Artinya, AC Milan saat itu masih sangat aman di zona 4 besar untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan 0-3 AC Milan dari Lazio diiringi kemenangan para rivalnya dalam perebutan tempat di 4 besar seperti Atalanta, Napoli, dan Juventus. Tidak tanggung-tanggung AC Milan terlempar sampai keluar zona Liga Champions dengan kini menempati posisi kelima. AC Milan masih bisa berkilah bahwa peringkat kelima itu virtual mengingat sebetulnya mereka berada di posisi ketiga sejajar dengan Napoli dan Juventus. Namun, tetap saja ancaman gagal lolos ke Liga Champions sekarang benar-benar nyata bagi Frank Kessie dan kawan-kawan. Sementara, mereka kelihatan menurun pada rival justru tampil ngegas pada pekan-pekan terakhir kompetisi ini. Apalagi, jadwal sisa AC Milan lebih berat daripada para pesaingnya karena masih harus menghadapi Juventus dan Atalanta. Tim lain paling banyak tinggal menghadapi satu lawan dari peringkat 6 besar klasemen. Kalau benar-benar terjadi, mereka gagal lolos ke Liga Champions, AC Milan akan membuat sebuah sejarah konyol. Belum pernah ada cerita tim menjadi juara paruh musim di Liga Italia akhirnya finish di luar 4 besar klasemen. Seiring dengan hasil buruk yang diraih oleh Tottenham belakangan ini, akhirnya Jose Mourinho harus dipecat. Setelah dipecat, Jose Mourinho memastikan bahwa dia tidak akan mengambil cutinya. Dia siap untuk menerima tawaran untuk menangani tim lainnya. Klub Serie A Italia AC Milan bisa menjadi tujuan tim selanjutnya. Di bawah asuhan Stefano Pioli, AC Milan mampu bersaing di papan atas klasemen Serie A. Namun performa Rossoneri terlihat tidak terlalu konsisten. AC Milan sepertinya tidak akan mengamankan Scudetto pada 2020-2021. Malah pada pekan ke-33, AC Milan harus takluk dari Lazio sehingga membuat mereka terjun bebas ke posisi 5 klasemen sementara Liga Italia. Dengan masuknya Jose Mourinho menjadi pelatih AC Milan, diprediksi akan kembali mengangkat performa AC Milan ke papan atas Serie A Italia. Dengan deretan prestasi yang dipunyai oleh Jose Mourinho, AC Milan juga bisa kembali mendapatkan trofi yang sudah lama belum bisa diraih oleh Rossoneri belakangan ini. Jose Mourinho akan kembali bereuni dengan Zlatan Ibrahimovic di San Siro. Kolaborasi keduanya telah menghasilkan trofi di Inter Milan dan MU. Namun, bukan hanya itu, AC Milan yang bisa jadi tujuan tim Jose Mourinho selanjutnya. Berikut deretan tim yang mungkin jadi destinasi berikutnya buat Jose Mourinho setelah dipecat dari Tottenham. Masa depan Gianluigi Donnarumma terus diperbincangkan. Kontrak penjaga gawang tim nasional Italia itu dengan AC Milan mendekati purna. Kedua kubu belum menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Jika tak ada perubahan, maka sang portiere berstatus agen bebas setelah Juni 2021. Sebelumnya, diskusi antara mereka perihal gaji Donnarumma, Milan menawarkan upah 7 juta euro per musim untuk yang bersangkutan dan ada tambahan 1 juta euro. Rossoneri ingin memperpanjang kontrak Donnarumma hingga 2 tahun ke depan. Tetapi, akan sang kiper Mino Raiola telah menunda diskusi mengenai kontrak kelainya tersebut. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia. Milan bergerak cepat, kini Diavolo mengarahkan radar pada penjaga gawang Lille Mike Maignan. Untuk sebagai bentuk antisipasi jika mereka sampai kehilangan Donnarumma, harga Maignan berada di kisaran 12 juta euro. Berjalannya waktu, keinginan Donnarumma bertambah. Ia berharap bisa tampil di Liga Champions musim depan. Pasalnya, portiere 22 tahun itu belum pernah merasakan kompetisi terelit benua biru. Kini Milan turun ke peringkat ke-5 klasemen sementara Liga Italia.
Alarm bahaya berbunyi, Juventus siap memanfaatkan momentum tersebut. Tetapi Juventus juga belum memiliki jaminan bakal lolos ke Liga Champions. Oleh karenanya, pembicaraan antara kedua pihak tidak mengalami kemajuan, tambah laporan dari Football Italia. Menurut Corriere dello Sport, si Nyonya tua menawarkan gaji yang lebih besar jika merapat ke Turin. Donnarumma bisa memperoleh upah 10 juta euro per tahunnya. Namun suksesor Gianluigi Buffon di Gli Azzurri itu belum memberikan respon apapun. Ia diprediksi menentukan masa depannya pada akhir musim ini.